Sebab aku berkata kepadamu bahwa naskah kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang menggenapi kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang, jawabnya. Sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kemudian ia menjauhkan diri mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini padaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka yang sedang tidur karena duka cita. Katanya pada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan berkata mengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-ngamatinya, lalu berkata juga orang ini bersama dengannya. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tetapi beberapa lama kemudian kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari dia.
Lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga Galilea. Tetapi Petrus yang berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah. Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun sekarang Anak Manusia sudah tunduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apakah kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Shalom. Galatia 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan pada mereka kubentangkan Injil yang kuberikan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau lelah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku ada seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa oleh penyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat ditinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab orang yang tidak memandang muka bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama
seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepada orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Kami harus tetap mengingat orang-orang miskin yang telah, dan memang itulah yang sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus, tetapi waktu Kerof datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menantangnya, sebab ia kalah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kerof di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara karif dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami, adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan karena hukum Taurat. Sebab tidak ada orang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus Yesus, Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah yang itu berarti bahwa Kristus Yesus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi aku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dan hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Shalom. Yohanes 21 ayat 1-25. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Natanael dari Kanan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika malam hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Terbakarlah jalanmu di belakang kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menembangkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mendengarkan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala dan penuh ikan itu. Ketika mereka tidak tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik perahu lalu menghelai jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jalan tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapan." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberitahukannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah di langit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benarkah Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau?" Berkata kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya, "Aku 2 kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya, Aku untuk 3 kalinya, Simon anak domba, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengingat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak ku kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati.
dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Yesus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai Engkau datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau mengikuti aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kekasihan tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya dan kira tahu bahwa kekasihnya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.